Hello everyone, kembali lagi di channel Teacher John. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like and Adik-adik, dalam study span kali ini, teacher akan membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo, marilah sama-sama kita belajar dan dengarkan penjelasan teacher. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat membuat kesimpulan dari suatu paragraf dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimanakah cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, apakah kalian pernah berjalan di bawah tumbuhan yang sangat indah? Pernah kan? Tentunya sangat sejuk. Tumbuhan selain memiliki fungsi sebagai tempat berlindung, tumbuhan juga sebagai sumber makanan. Dan tumbuhan juga memiliki manfaat sebagai penghasil oksigen. Tidak hanya itu, tumbuhan juga memiliki akar yang dapat menahan air tanah sehingga tidak terjadi longsor. Anak-anakku sekalian, tumbuhan ataupun makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ini juga tidak lepas dari peran aktif manusia dalam melestarikan makhluk hidup. Seperti pada pembelajaran yang pertama, di Indonesia utamanya melestarikan jenisnya, terutama pada melestarikan jenis tumbuhan, terutama pada tanaman jagung. Banyak petani Indonesia memilih tanaman jagung dibandingkan dengan tanaman lainnya. Nah, kalian perhatikan paragraf berikut ini. Banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup murah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, adik-adik, paragraf ini kita akan menemukan kesimpulan dari paragraf ini. Nah, bagaimanakah cara menemukan kesimpulan? Yang pertama, perhatikan adik-adikku, bacalah secara cermat seluruh bacaan dari awal hingga akhir paragraf. Kemudian kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang ketiga, simpulan bacaan berdasarkan ide pokok. Adik-adik, kita kembali pada paragraf yang pertama tadi. Dalam paragraf ini, kita akan temukan kesimpulannya dari cara-cara yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Bagaimana cara menentukan kesimpulan dari bacaan? Dari membaca intensifnya, kemudian kalian tentukan ide pokoknya, kemudian dari ide pokok itu kita bisa tarik kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari teks ini adalah banyak para petani di Indonesia menjadikan tanaman jagung sebagai tanaman alternatif atau tumbuhan alternatif pengganti padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya pun cukup murah. Adik-adik, itulah kesimpulannya. Nah, adik-adik, tumbuhan ini supaya lebih hidup, lebih besar dan berkembang, kita harus merawatnya. Merawatnya juga pun sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Cara merawatnya pun seperti berikut. Yang pertama, kita harus memberi pupuk pada tumbuhan tersebut, kemudian menyiramnya, dan yang kemudian kita membersihkan dari rumput liar atau rumput-rumput pengganggu. Seperti tumbuhan beringin ini, dia subur dan besar. Nah, adik-adik, bercerita tentang tumbuhan beringin, maka beringin ini merupakan lambang dari sila Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini, yang pertama adalah nilai persatuan. Dan yang kedua adalah nilai cinta damai. Perhatikan adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah tidak egois. Tidak egois ini adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian adalah nilai kerjasama. Nah adik-adik, bagaimanakah cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila ini? Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda suku, agama, ras, dan golongan, kita harus sama-sama saling mencintai, saling mengasihi, dan saling merangkul, membantu satu sama lain. Paham adik-adik? Terus yang kedua adalah kita lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Misalnya kalian punya PR di rumah hari Minggu, tiba-tiba ada kerja bakti di kampung halamanmu, maka kamu harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bekerja baktilah kamu. Yang selanjutnya adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah merupakan pengamalan sila ketiga juga. Contohnya, kita harus melaksanakan upacara bendera tepat waktu, disiplin, tidak terlambat, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, paham dengan penjelasan teacher? Semoga kalian bisa menerima penjelasan dari teacher. Oke? Nah adik-adik, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Oke?